Pada suatu pagi, sesaat setelah matahari muncul di ufuk timur, seorang mahasiswa sedang bersiap untuk mengikuti perkuliahan daring. Ia terlihat lelah. Beberapa bagian tubuhnya terasa nyeri dan sendi-sendinya terasa kaku. Tidak hanya itu, ia juga mengalami demam. Karena sakit yang tak kunjung membaik, ia memutuskan untuk segera meminta pertolongan ahli. Perkenalkan, kami Skuadron 8 Hepatologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang apa yang sedang dialami mahasiswa tersebut. Yuk langsung saja disimak video kesehatan dari kami. Selamat menyaksikan. Rheumatoid arthritis atau RA merupakan penyakit autoimun yang ditandai dengan inflamasi sistemik kronis dan progresif sendi pada pasien dewasa. Rheumatoid menunjukkan adanya penyakit muskuloskeletal, sedangkan artritis merujuk pada sendi yang merangsang. RA mempengaruhi lapisan sendi sinovial dan dapat menyebabkan kecacatan progresif bahkan kematian dini. Selain lapisan sendi sinovial, RA juga bisa mengenai organ-organ lain seperti kulit, jantung, paru-paru, dan mata. Mortalitasnya meningkat akibat adanya komplikasi kardiovaskular, infeksi, penyakit ginjal, keganasan, dan adanya komorbiditas. RA utamanya disebabkan oleh faktor genetik dan tidak menular. Banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan seseorang terserang penyakit RA, antara lain merokok, ataupun yang hanya terpapar asap rokok, orang-orang yang mengonsumsi teh lebih dari 3 kali dalam sehari, orang-orang yang tergolong obesitas, dan jenis kelamin perempuan. Gejala rheumatoid arthritis yang paling sering muncul yaitu rasa kaku, kemerahan, bengkak, terasa hangat, dan timbul rasa nyeri. Pada umumnya sering dijumpai di tangan, sendi siku, kaki, pergelangan kaki, dan juga lutut. Rheumatoid arthritis juga dapat memengaruhi bagian selain persendian seperti mata, mulut, dan paru-paru. Pada lansia, jaringan ikat seperti ligamen, tendon, dan fascia akan mengalami penurunan daya elastisitas. Hal yang dapat mengurangi resiko terserang RA: pertama, olahraga rutin dan menghindari mengangkat beban berat. Kedua, mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk memperkuat sistem muskuloskeletal. Dan terakhir, hindari merokok dan minum alkohol. Hingga saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan penyakit ini. Pengobatan yang dilakukan hanya bertujuan untuk mengurangi gejala peradangan sendi, mencegah dan memperlambat kerusakan sendi, mengurangi tingkat disabilitas akibat kekakuan sendi, serta membuat pengidap RA bisa tetap beraktivitas. Beberapa pengobatan yang dapat dilakukan yaitu: pertama, mengonsumsi disease modifying anti-rheumatic drugs yang memiliki potensi untuk mengurangi kerusakan pada sendi serta mempertahankan integritas dan fungsi sendi. Obat-obatan disease modifying anti-rheumatic drugs yang sering digunakan adalah methotrexate, sulfasalazine, leflunomide, chloroquine, cyclosporine, dan azathioprine. Selain itu, dapat juga mengonsumsi kortikosteroid dosis rendah dan juga obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS, tentunya dengan resep dosis dari dokter. Selanjutnya, perubahan gaya hidup juga dapat dilakukan, seperti dengan melakukan diet Mediterania rendah lemak dan natrium, latihan aerobik dan ketahanan, serta menghentikan kebiasaan merokok. Kemudian, dengan latihan atau program rehabilitasi. Latihan fisik yang dilakukan dapat disesuaikan berdasarkan individual terhadap kondisi penyakit dan komorbiditas yang ada. Latihan aerobik dapat dikombinasi dengan latihan penguatan otot, kelenturan, koordinasi, dan kecekatan tangan, serta kebugaran tubuh. Pilihan perawatan lainnya ialah dengan operasi. Apabila pengobatan yang sudah dilakukan belum berhasil untuk mencegah kerusakan sendi, operasi mungkin dilakukan. Tindakan ini bertujuan untuk memperbaiki kelainan bentuk, kerusakan sendi, mengendalikan kemampuan dalam menggunakan sendi, dan meredakan nyeri yang muncul. Di Indonesia terdapat lebih dari 150.000 kasus per tahun. Riset kesehatan dasar pada tahun 2018 menunjukkan bahwa kecenderungan prevalensi RA di Indonesia pada tahun 2013 mencapai sekitar 45,59%. Data penderita rheumatoid arthritis di Indonesia berdasarkan jenis kelamin cenderung terjadi pada perempuan dengan prevalensi 34%. Hasil penelitian terhadap 72 responden pada tahun 2018 didapatkan hasil berikut. Begitulah penjelasan mengenai rheumatoid arthritis, terutama pada pengobatannya. Semoga dapat menambah wawasan kita semua, serta menambah syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat sehat yang selalu diberikan kepada kita. Saya Zulfikri, mewakili seluruh kolega saya di Skuadron 8 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan.
Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.